Oh langsung ya? Pertama kali makan batu bata dari kecil, Bang. Dari kecil. Dari kecil itu umur 1 tahun. 1 tahun. Dan yang mengisahkan itu bukan diri saya. Kalau saya umur 1 tahun, mana tahu kebiasaan saya makan bata kan. Itu saya tahu itu kisaran saya kelas 6 SD. Kalau sehari bisa berapa bata yang dimakan? Dulu 5, Bang. 5 dulu 5 5. gini. Masih kecil dulu 5. Sehari? Aduh. Apa sih yang ada di belakang saya ini? Batu bata ini apa gitu? Saya udah keliling ke sana ke sini mencari guru, mencari pembimbing gitu kan. Dan akhirnya saya pulang ke rumah. Itu lulus SMA itu. Pulang ke rumah itu saya menanyakan sama orang tua saya sendiri, almarhum bapak dan almarhumah ibu, karena kedua orang tua saya kan udah meninggal. Nah, di situ barulah saya mengetahui siapa sebenarnya saya, kenapa saya makan batak merah itu di tahun 2012. Tepat saya lulus SMA. Oh, gitu ya. Langsung ditelan berarti Kang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini spesial. Saya pertama kalinya bersama rekan-rekan terbang ke Pulau Sulawesi. Tepatnya ini lagi berada di wilayah hutan Sulawesi atau di hutan Kendari. Nah, saya akan menemui seseorang yang sangat sakti sekali. Dia itu dari kecil pemakan batu bata merah. Nah, beliau adalah seorang spiritual yang sudah keliling Indonesia. Seperti apa kisah lengkapnya? Ikuti terus penelusuran kita kali ini biar tidak gagal paham. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya doakan yang selalu stay di channel ini dan menonton sampai dengan selesai. Mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya bersama rekan-rekan sudah berada di titik lokasi di mana narasumber tersebut sudah menunggu kita ya. Dan alhamdulillah juga kita diantar oleh warga kampung sini atau kampung adat sini yang telah mengantar kita mempertemukan ke orang sakti yang memakan batu bata merah. Nah, jadi alhamdulillah sekali kita dipersilahkan untuk bisa memasuki hutan Kendari ini ya. Dan kebetulan alhamdulillah narasumber yang akan kita temui ada ya teman-teman. Jadi yang menarik dari kisah narasumber yang akan kita temui yaitu dari kecil beliau itu sukanya makan batu bata merah. Baik itu sama nasi, sama apapun, dia selalu makan dengan batu bata merah. Nah, kita penasaran kok pencernaannya nggak sampai terganggu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua dan kita bisa mengambil sisi positif atau hiburan dari tayangan ini. Bahwasanya di zaman sekarang masih ada orang-orang yang unik, orang-orang spiritual yang di luar nalar teman-teman. Dan alhamdulillah ini teman saya nih udah pada nungguin. Dan kita juga diantar oleh warga sini untuk memasuki hutan Kendari wilayah Sulawesi ya Bang? Ya. Dan alhamdulillah itu narasumbernya sudah menunggu dari tadi. Dan kita alhamdulillah diizinkan untuk wawancara dengan beliau. Dan mungkin nanti sekalian kita akan melihat beliau memakan batu bata merahnya sekalian. Assalamualaikum Akang. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Sama Kang Diki? Ya. Alhamdulillah. Kita sama teman-teman pengen ngobrol-ngobrol terkait Akang katanya seorang sakti yang dari kecil memakan bata ya, bata merah. Dan itu teman-teman batanya udah disiapkan, jadi mungkin nanti jangan ke lain channel, simak video ini sampai dengan tuntas. Nanti Kang Diki akan memperagakan memakan bata merah ya. Ya udah Kang, saya nunggu teman-teman dulu. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah jadi di kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan tepatnya sedang berada di tengah area hutan ya. Saya juga bingung juga kenapa kok saya bisa di tengah hutan seperti ini. Pada kesempatan kali ini posisi kita ini sedang berada di tengah hutan apa Kang tadi? Aduh lupa juga Bang. Kendari. Kendari ya.
Di Sulawesi. Sulawesinya apa berarti maksudnya? Sulawesi apa berarti itu? Lupa lupa juga ya berarti. Iya, lupa itu. Ya mungkin nanti lihat di Google Map mungkin ya. Tepatnya Ya mungkin di Konawe Selatan lah. Nah, Konawe Selatan berarti ya. Konawe Selatan. Mungkin sebelum kita bertanya bagaimana kabar Bang Diki? Alhamdulillah baik. Jadi maunya abang atau akang nih? Pasti kalau biasa saya dipanggil itu Akang. Akang, Kang. Alhamdulillah. Ya mungkin sebelum kita melanjutkan pertanyaan ke selanjutnya, mungkin awal mulanya Bang Diki ini memakan bata itu bagaimana? Awal mulanya semenjak dari umur berapa? Mungkin boleh dijelaskan di video kali ini, Bang. Ya, kisah dari pengalaman saya sendiri itu pertama kali makan batu bata dari kecil, Bang. Dari kecil. Dari kecil itu umur 1 tahun. 1 tahun. Dan yang mengisahkan itu bukan diri saya. Kalau saya umur 1 tahun, mana tahu kebiasaan saya makan bata kan. Itu saya tahu itu kisaran saya kelas 6 SD. Nah di kelas 6 SD itu saya dipanggil lah. Kalau namanya Agustusan, tepat kan sekarang bulan Agustus. Biasanya dulu di kampung-kampung saya itu di Cirebon, kalau Agustusan tampil band-band kampung gitu kan. Band-band atau apa itu? Musisi-musisi kampung gitu kan. Band-band kampung. Nah kalau saya langganan setiap Agustusan pembagian pemenang lomba saya makan bata. Beranjak SMA itu saya baru mendalami siapa sih saya gitu kan. Kenapa sih saya makan batu bata gitu. Nah akhirnya di situ barulah Kang saya itu boleh dibilang mencari jati diri ya. Cari jati diri, saya bertemu salah satu guru lah, guru spiritual gitu kan. Mencari jati diri, kenapa saya bisa makan batu bata dan sebagainya. Akhirnya dia berkisah. Saya diberilah tugas. Saya masih awam dalam tanda kutip, saya masih belum terlalu memahami tentang agama lah gitu kan. Saya Islam, cuma saya kan masih anak muda kan, anak muda uji coba. Akhirnya saya menemukan guru, saya dikasih tirakat di Gunung Cermai Kuningan itu kan. Nah, umur berapa itu? Itu umur kisaran SMA itu 15 apa 16. Disuruh tirakat di Gunung Cermai. Di Gunung Cermai itu. Di dalam goa. Di sana ada Gunung Cangak gitu kan. Di Gunung Cermai di Petilasan gitu. Nah, saya tirakat di situ. Awal-awal tirakat ya tidak merasakan apa-apa, yang jelas merasakan takut. Saya ketakutan karena yang namanya saya biasa hidup di jalanan gitu kan, main sama teman-teman. Saya malah dikasih tirakat di Gunung Cermai. Di situ saya dikasih 21 hari, saya cuma lolos 3 hari. Itu dikasih 21 hari, berarti lolos. Cuma lolos 3 hari. 3 hari saya lolos. 3 hari saya lolos. Nggak kuat maksudnya, 21 hari saya nggak kuat. Akhirnya 3 hari itu pulang kan. Nah dari situ saya masih nih mencari jati diri lagi, ketemu lagi sama sosoknya seperti ustadz ya, kalau dalam sekarang ustadz kan. Kayak ustadz gitu. Dia ya yang namanya anak muda mungkin mudah terdoktrin, mudah tersugesti kan, karena tampilan dia seperti ustadz. Ternyata oknum yang ngasih saya juga tugas. Kamu mau tahu jati diri kamu kan? Dengan kata-kata kenali dirimu sebelum kau mengenali Tuhan. Nah bahasa itu kan saya kenal dari dulu gitu. Tapi ternyata dari bahasa itu ada tujuan beliau sendiri gitu. Akhirnya saya dikasih lagi tirakat lagi selama 7 hari. Nah di 7 hari itu lolos. 7 hari itu lolos. Saya tirakat itu masih di area Cirebon juga, di salah satu makam keramat. Nah setelah itu tapi saya belum mengetahui apa sih yang ada di belakang saya ini, batu bata ini apa gitu. Saya udah keliling ke sana ke sini mencari guru, mencari pembimbing gitu kan. Dan akhirnya saya pulang ke rumah. Itu lulus SMA itu. Pulang ke rumah itu saya menanyakan sama orang tua saya sendiri, almarhum bapak dan almarhumah ibu, karena kedua orang tua saya kan udah meninggal. Nah di situ barulah saya mengetahui siapa sebenarnya saya, kenapa saya makan batak merah itu di tahun 2012. Tepat saya lulus SMA. Pas pencarian itu loh, saya mencari guru, mencari pembimbing. Nah, di situ orang tua saya menceritakan. Saya bertanya, menceritakan. Jadi dulu itu pas kamu lahir, jadi kita ceritanya ke depan dulu baru ke belakang. Nah, pas kamu lahir itu ibu pernah berarti pas
9 bulan itu ada gerhana. Oh, pas mengandung gitu ya. Ya pas mengandung itu ada gerhana bulan. Nah, di saat kamu lahir itu keadaan kamu buta. Buta maksudnya? Buta matanya. Kalau awal lahir ya memang betul semua Oh, iya, bayi iya, pun iya. buta kan gitu kan. Ah, siap. Nah, selama 9 bulan bahkan hampir 10 bulan itu saya dibelikan mainan yang muter-muter gini di atas. Yang namanya anak bayi kan. Nah, kelopak mata saya ini nih, nggak kanan nggak ke kiri. Itu riwayat ibu saya. Orang saya bayi nggak mungkin bisa cerita. Nah, setelah itu barulah bapak saya mencari pengobatan. Kenapa sih anak saya itu buta? Carilah ketemu bapak saya ketemu gurunya, dikasihlah air gitu kan. Kasih air. Setelah itu saya 1 tahun saya itu singkat cerita ya 1 tahun itu di saat ibu saya sedang mencuci piring ada ular, Kang. Ular itu segede pohon kelapa. Dia melingkarin tubuh saya. Shot gitu kan. Kepalanya di depan gini. Seolah-olah mau dimakan berarti. Seolah-olah saya dan ular tersebut lagi ngobrol. Nah, umur 1 tahun. Setelah itu, setelah berbincang kayak seperti berbincang dengan ular, baru saya itu mengalami kebiasaan memakan bata. Umur 1 tahun itu. 1 tahun. Nah, umur 3-4 tahun yang namanya anak-anak kecil sakit gitu kan. Sakit, saya diperiksa ke puskesmas, diperiksakan ke dokter, nggak ada efek. Jadi pengaruh dokter itu obat nggak ada. Nah, ibu saya iseng berhadiah gitu. Ada tetangga yang lagi bangun rumah, karena saya katanya ngigau minta batu bata, dia itu beli ke tetangga. Saya samarkan misalkan namanya Ani. Mbak Ani minta boleh nggak saya beli batu batanya? Buat apa? Buat si Diki lagi sakit. Lah, Mbak ini kok anak sakit malah dikasih bata gitu. Akhirnya beli tuh sama tetangga. Kata tetangganya udah nggak usah beli lagi, bawa aja. Nah, dibawa lah. Dikasih tuh, Kang. Saya kasih batu bata. 3 hari kemudian, alhamdulillah sehat. Langsung sembuh. Langsung sembuh. Berarti Kang Diki ini bisa disebut juga dengan bayi ajaib berarti ya. Bayi Bisa. ajaib yang memakan bata dari umur 1 tahun. Enggak, yang saya penasaran Kang, itu kan yang tadi kan awal mula Akang makan batu bata itu umur 1 tahun. Iya. Itu kan kalau bayi nggak ada gigi gitu Kang. Itu Iya. maksudnya ditumbuk dulu. Jadi awalnya gini, kan yang namanya di rumah kampung gitu kan, ada misalkan bata-bata yang Kecil. udah remuk gitu kan. Heeh. Nah, karena terpupuk gitu kan, ditumbuk-tumbuk gitu. Saya pertamanya main di rumah kan ada satu dinding, satu tembok yang lepas semennya. Nah, saya ngorek-ngorek, jilat, ngorek-ngorek, jilat. Nggak langsung gitu, memang betul yang namanya 1 tahun kan nggak ada gigi. Nah, awal-awalnya seperti itu. Ngorek-ngorek, ngorek-ngorek gitu. Disangkanya selai mungkin ya. Yang nggak Selai. tahu malam ya gitu kan. Wah, aneh banget ya teman-teman ya. Jadi dianggapnya cemilan batu bata merah itu kan. Soalnya kalau yang di dinding itu kan halus banget. Betul. Nah, berawal dari sana baru ada yang ngambilnya dari tetangga. Iya. Nah, secara logika itu kalau makan batu bata merah itu kan bukan makanan ya. Iya. Mungkin saja kalau bukan makanan masuk ke dalam perut itu bisa merusak saluran pencernaan, nantinya ada gejala-gejala tertentu. Betul. Nah, pada saat setelah makan bata merah, ada nggak gejala-gejala yang dirasain oleh Akang sendiri pada saat bayi yang diceritakan mungkin sama orang tua atau yang ngasuhnya Akang gitu? Ya, alhamdulillah pas begitu saya selesai nih yang balita gitu kan, diperiksa nggak ada, Kang. Jadi yang bikin aneh dulu itu, saya baru di mulut nih masih bekas kan yang namanya ngorek-ngorek bata kan, bekas di sini, dibawa ke dokter itu nggak ada di dalam perut gitu kan. Berarti sempat di ronsen kayak gitu ya? Sempat. Tapi kalau mohon maaf nih, kalau BAB gitu yang keluarnya bata merah atau udah jadi tembok? Atau jadi beton gitu ya. Kalau saya berharap begitu saya makan bata merah keluarnya klaster perumahan. Alhamdulillah BAB pun Masih normal aja ya? Normal. Waduh. Nah Kang, maksudnya gini, kita yang ada di benak kita, Akang kan punya kelebihan bisa memakan batu bata merah. Tapi kok Akang nggak, apakah udah emang ke kesehatan
lebih ke pemeriksaan ke dunia mistis atau gimana maksudnya itu? Atau emang ada keturunan itu? Kalau keturunan nggak ada yang makan batak merah, keturunan nggak ada. Cuma saya meyakini sekarang gitu kan. Makanya saya sekarang ada di Sulawesi, kemarin saya di Kalimantan, kemarin lagi saya di Bali gitu kan. Dalam pencarian jati diri saya, dalam pencarian tanda tanya ke tanda kutip batak merah ada apa? Ya tadi saya bisa membantu ke sesama gitu tukang. Saya bisa membantu ke sesama. Contohnya Kang? Contohnya kayak kemarin gitu ada orang yang melakukan melakukan korupsi di kantor ya. Ya, dia itu terlilit hutang 2M. Nah, saya kanan kiri dia itu pencari pesugihan dan lain sebagainya kan. Enggak tuh, dia tuh enggak mampu. Nah, dia kan yang namanya rumah saya dari dulu sampai sekarang 24 jam loh, enggak pernah ditutup rumah saya. Nah, dia datang awal main. Ini orang kenapa nih, kawan-kawan sendiri gitu. Nah, akhirnya ujung-ujung singkat cerita dia, gimana nih? Saya mau kena polisi nih gara-gara kasus korupsi di kantor. Ente punya masalah apa gitu. Nah, dia cerita, Kang, ternyata dia itu dulunya pakai uang kantor buat membeli kayak samurai tombol 3, samurai tombol 5, samurai tombol 7, samurai putus paku, ya kan, narikin duit gaib, terus kuningan sari dijadiin emas sempurna awal-awalnya. Nah, di situ kan saya kasih pencerahan dulu. Kirain saya dia nggak butuh duit gitu kan, kirain hanya cuma curhat sebatas doang. Kata saya kan, yang namanya benda kayak gitu memang ngamen, pada dasarnya ngamen. Semua yang memiliki anti cukur, jenglot dan lain sebagainya itu ngamen. Bagi pandangan saya, ya kalau buat teman-teman yang mempunyai yang asli ya silakan. Ini kan posisinya lagi kisah di saya dan pandangan menurut mata saya sendiri gitu. Akhirnya kawan saya itu terus mepet saya. Dan akhir kisah dia itu minta. Saya kasih tawaran opsi dulu. Dia mau pesugihan apa, Dia minta jangan pesugihan gitu. Dia minta itu, ya akhirnya minta daun sirih untuk jadi uang. Pembahasan daun sirih nanti di konten kedua. Ya, jadi mungkin ini sekarang Akang lebih menceritakan kenapa Akang kok bisa sakti bisa memakan batu bata merah. Oke, teman-teman, kita kembali ke pembahasan. Yang tadi itu ada sedikit cuplikan dari ceritanya Kang Diki ini. Ternyata Kang Diki selain makan batak merah juga mempunyai tempat-tempat pesugihan yang banyak orang membutuhkan. Nah, ini kita masih penasaran nih sama batak merahnya. Nah, Kang Diki, makan batak merah itu rasanya seperti apa sih, Kang? Ya, kalau menurut saya pribadi itu ibarat kita ngopi sambil ngerokok. Kalau bagi saya. Oh. Nikmatnya sampai kayak gitu ya? Iya. Itu rasanya memang beda sama makanan-makanan lain atau mungkin dari sugesti ini rasa bata merah ini seperti makan cemilan kayak gitu, atau tetap aja memang rasanya bata merah? Tetap rasanya bata merah, cuma kalau menurut saya, kalau bagi saya sendiri gitu ibarat kita mengopi tanpa rokok gitu. Bata bagi saya gitu. Berarti bata ini dijadikan rokoknya. Iya, tapi saya tetap merokok juga. Gitu. Jadi ya apa ya? Jadi pelengkap lah. Pelengkap ya. Nah, jadi di konten sebelumnya kan saya tidak ada penjelasan dari Kang Dikinya ya. Iya. Jadi di kesempatan kali ini Kang Diki menjelaskan nih teman-teman. Dan jadi katanya ini rasanya hambar berarti. Rasanya seperti bata merah katanya. Rasa mah tetap bata merah. Enggak jadi rasa coklat kayak iya, gitu ya. Enggak ya. Tetap rasa tanah. Cuma gimana sih kalau kayak kita laki-laki cinta sama perempuan lah gitu. Gitu seperti makanan biasa aja. Seperti makanan. Nah, ini saya sendiri Kang belum pernah lihat Akang makan batak merah. Jangan-jangan Akang yang batak merahnya buatan sendiri ternyata dalamnya kue lagi. Nah, itu kebanyakan yang bertanya kan gitu, gimmick gitu kan. Ya saya kebetulan bawa nih. Saya memang kemana-mana bawa. Bahkan lagi kemarin saya di Kalimantan Timur itu sebelum saya yang namanya ke pesawat kan kita dicek ya, pakai X-ray gitu kan. Bawa bata tapi hanya sedikit gitu kan. Berarti udah nyampe di sana beli satu truk. Enggak lah, satu. Begitu nyampe sana ya ada sih bata Kalimantan. Tapi lebih enak Kalimantan Timur batanya daripada Jatiwangi. Rasanya apa itu, Kang? Ya apa ya, jadi susah sih kalau untuk diungkapkan dengan rasa gitu kan. Karena belum dicoba. Udah dicoba dulu, kalau dicoba sama Akang baru kita bisa iya rasanya gini gitu kan. Tapi itu bata Sulawesi gimana rasanya? Udah dicoba, Kang? Tadi mah agak sedikit ya gitu. Enak Kalimantan lah. Oh gitu ya. Iya.
Kalimantan. Coba. Kang, mohon maaf sebelum ini dilihat di kamera Pembuktian dulu. takutnya ini gimmick atau gimana gitu. Nah, teman-teman ini ya. Ini real ya bata. Batu bata. Ya mungkin untuk teman-teman yang kurang percaya boleh dilihat lah di Berarti nggak di skip, ini nggak di skip. tinggal diketik aja Diki Bata Merah, mungkin muncul semua ya. Iya. Muncul semua Ini tuh. asli ya teman-teman nih. Bata merahnya keras. Nih. Ini Jadi bisa di- dipotel juga Konten tapi sebelumnya bukan juga Kang Diki sudah pernah tuh, menggunakan bisa. batu bata ini, remah-remahan teman-teman. itu. Ini bisa Cuman dibuktikan saya waktu betul-betul ngomongin asli. Kang Dikinya itu nggak ngomong ya. Iya. Jadi pada saat ini penjelasannya nih, wow, batu bata asli tuh. Ya udah sekarang mah mungkin pembuktian Kang Mungkin Diki. saya boleh nggak nih Kang Diki makan batu bata? Boleh. Au, mantep enak. Gitu ya. Mana nih? Mungkin mau dipecahkan dulu atau bagaimana? Oh langsung ya. Wow. Bener ya. Kriuk-kriuk ya Kang kayaknya. Kalau ada batunya baru ketahuan. Kayak makan nasi, ada apa namanya? Kayak Batu kecil. lah, Kayak kecil, gabah ya, gitu. bersih. Oh. Oh gitu ketahuan. Oh, berarti sama Rasa. saja kayak makan nasi, kalau ada batunya beda gitu. Ada yang beda. Mm-mm. Itu kalau sehari bisa berapa bata itu yang dimakan? Dulu 5, Kang. 5. Dulu 5 5 gini. Nasi kecil itu 5. sehari. Hmm. Waduh. Itu Tapi nasi juga makan kan? Jarang. Oh, jarang makan nasi. Sampai makan- sekarang sorry lagi makannya. Sampai sekarang saya nasi pun jarang makan. Coba digini ah. boleh mendekat ke kamera. Tuh, wow. Sakti ya, asli sakti ini, Mak. Rasanya apa, Kang? Hambar. Apa kalau rasanya bagi saya enak, tapi nggak berubah si bata ini jadi coklat kah, bata ini jadi pisang enggak. Nah, sama Memang coklat tetap enak bata. mana itu? Di bagi saya mah enak ini ya. Wow. Sama coklat katanya enak batu bata, teman-teman. Mungkin di pertanyaan yang sama rendang juga pastinya enak bata juga nih. Kemarin kan sudah, cuma saya nggak bicara, Kang. Sama rendang sama jengkol enak ini. Wow, mantap. Nah, kalau saat ini berarti sehari habis berapa bata itu, Kang? Kalau saat ini hari Kalau untuk saat ini saya paling satu juga nggak habis. sekarang mah berarti agak kurang. Karena kan udah ada anak. Takut anak menirukan. Oh, berarti udah punya anak sekarang mah. Karena kan bedanya kalau misalkan saya makan bata di depan anak, saya mendidik anak untuk makan bata. Beda dengan saya yang memang bener-bener diberi atau gift pemberian dari Tuhan kan beda. Oh, berarti anak mah enggak Enggak. makan bata. Anak mah tetap normal lah. Kalau kata saya makan besi pasti. material. Coba Kang sekali lagi Kang. Yang kecil. Nah, yang gede yang nggak apa-apa. Yang gede nggak apa-apa. Coba Mama dilihatin kita. pelan-pelan aja gigitnya. Duh, Oh, iya, gitu Bang. ya. Oh, banyak ya. Hmm. Itu langsung ditelan berarti Kang ya? Kayak kita makan es batu ya. Kau gitu. Apa ngilu. Barangkali Kang Didi mau coba kan? Ya, tapi untuk teman-teman yang mungkin lagi menonton, jangan meniru adegan ini ya. Karena ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional atau sudah terbiasa seperti Kang Diki. Kang Diki kan dari umur 1 tahun sudah memakan batu bata seperti ini. Jadi teman-teman yang menonton video kita jangan sampai meniru pokoknya. Kalau meniru ya mungkin tanggung risiko masing-masing ya. Iya. Yang penting saya sudah mengingatkan seperti itu. Betul, Kang? Wah, enak banget ya, apalagi kalau ditambah dengan nasi, sambal lauk pauk gitu, Sudah kira-kira itu, bisa sudah. gak ya? Mungkin Oh, kan boleh saya dilihat nggak di tahu. video saya sudah makan Arif Budi dengan Manggil, nasi, Iya, telur iya. sama orek ya. Ya di Kartika TV. Iya. Ya mungkin nanti kalau di video pada kali ini meledak ya, nyampe jutaan, nanti Kang Diki akan membuktikan memakan batu bata dengan bakso. Siap. Tapi sih Bakso, kalau- bakso. mendoan. Wow. Terus kemarin saya sama Beng Beng. Oreo yang isi di dalamnya dirubah bata.
Tapi sekarang kalau saya sih lebih penasaran nanti kalau di konten selanjutnya, biar penonton selalu menunggu channel kita Mesa Selina ya. Arif Budi Mandril ya. Kang Tika Hiro TV Kang Nazar. sama Salja TV. Jadi nanti akan kedepannya akan memakan batu bata merah beserta semen sama pasir. Nah itu kan menarik kan belum sebelumnya kan? Belum. Nah jadi ini tantangan yang akan mesti jalani nanti, memakan semen, bata merah sama pasir. Jadi nanti keluarnya adukan Kang. 9 kerikil ya. Iya Makasih. bener. Jadi langsung ngecor gitu maksudnya. Ya mungkin itu satu tantangan. Jadi mohon ditunggu nanti ke depannya seperti itu. Nah Kang, terakhir Kang pesan dari Akang, takutnya nanti yang melihat wah itu setting kayak gimana. Pesan Kang, baik itu pesan spiritual atau pesan kesehatan atau gimana? Minum dulu. Bos. Oh minum dulu ya. Minum dulu. Seret kan? Berarti ini nggak di skip, langsung ditelan. Langsung. Ah. Udah sakit itu lambungnya. Coba gini Kang. Masih ada. Yang gede-gede ya jangan ditelan ya. Kan berarti nggak makan kalau ditelan mah, menelan. Oh iya benar. Dikunyah ya Kang ya. Tapi itu kalau mohon maaf kalau BAB lancar-lancar aja. Lancar alhamdulillah. Nggak pernah seret gitu. Enggak. Apa namanya kalau yang susah BAB itu namanya? Sembelit. Sembelit itu enggak. Oh. Malah kalau diare sembuhnya ini. Oh. Jadi pulen kan. Terlalu encer gitu ya. Kalau lagi mencret, makanya batu bata sembuh langsung. Wow. Boleh nyobain, lumayan. Berarti obat-obat kimia itu nggak pernah masuk berarti? Bukan nggak pernah masuk, jadi belum ada efeknya ke saya. Nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh. Kalau batu bata langsung ngaruh. Iya. Wow. Nah Kang, saya satu lagi mohon maaf pertanyaan yang saya penasaran, berarti kan Akang selain mempunyai kelebihan memakan batu bata merah, Akang pasti mempunyai ilmu-ilmu yang lain. Nah Akang itu pernah berguru mempelajari ilmu apa gitu? Ilmu. Atau misalkan udah ada turunan gitu dari orang tua? Ya barangkali rawa rontek atau Soalnya kan yang biasanya identiknya kalau ditinggalnya di hutan-hutan Kalimantan, hutan Sulawesi itu orangnya sakti-sakti biasanya. Biasanya gitu. Heeh. Ya kebetulan saya kesini ke Sulawesi itu ada tugas Kang sebenarnya. Makanya saya terima kasih buat teman-teman ya udah nyempetin waktunya jauh-jauh dari Jawa ke Sulawesi kan. Cuma pengen lihat saya makan bata gitu. Nah, saya kesini itu kebetulan ada pasien di sini. Oh. Nah, kalau Sulawesi itu terkenal dengan parakang. Kita sekilas saja ya. Iya. Kalau Sulawesi terkenal dengan parakang, Kalimantan terkenal dengan leak, Kalimantan terkenal dengan kuyang, Bali dengan leaknya, Papua dengan suangginya. Nah, saya ke sini lagi bertugas, yaitu ada salah satu kawan di sini di Sulawesi, dia terkena parakang itu. parakang itu semacam kayak leak seperti Parakang kayak Kuyang, parakang sama leak, saja. kuyang sama saja. Kalau di Jawa apa sih namanya? Kalau di Jawa memang kuntilanak. Endas keluntung. Kuntilanak. Kuyang juga Cuma ada cantik. kadang-kadang Kalau di Jawa kan cantik kuntilanak. Oh, Ya. berarti Kalau di Kalimantan nggak ada kuntilanak? kalau di Kalimantan ada kuntilanak tetap, Bali juga ada. Cuma lebih viralnya kan kuyang. Oh, berarti kalau di Pulau Jawa mah panas pati mungkin ya? Beda dia kalau kuyang itu kuyang leak, parakang yang saya tahu ya. Tadi Jawa non. Jadi kepala, rambut, jeroan sama kayak leak. Sama tapi beda nama. Ya mungkin di Pulau Jawa saya nggak paham juga ya. Mungkin teman-teman yang paham silahkan di komen saja lah. Mungkin ternyata Akang ini emang sakti, suka menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan-gangguan gaib ya, seperti kena santet mungkin ya Kang. Insya Allah. Sama apa tadi tuh gangguan-gangguan jin, kesurupan dan lain-lain mungkin seperti itu. Ya mungkin kekayaan bisa, mana ada kekayaan. Nah, mungkin teman-teman harus nyimak nanti di video selanjutnya. Jadi Kang Diki ini akan membuktikan merubah daun sirih menjadi uang. Dan ini mungkin hanya bisa digunakan pada saat urgent saja, tidak sembarangan. Misalkan pengen kekayaan, bikin uang sekarung dari daun sirih nggak bisa. Jadi itu murni ilmu yang hanya boleh digunakan pada saat kepepet. Ya, seperti itu. Jadi nantikan di video selanjutnya. Mudah-mudahan Akangnya sehat. Nanti kalau makan bata saya pesan sama semennya Kang ya. Ya seperti itu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.